لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر من ذلك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع إنك على كل شيء قدير. وارزقنا التوبة النصوح قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami muliakan, yang kami cintai, para alim ulama, wabil khusus para pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Falah, Umi Hajah Jamilah Amalia beserta Gus Muhammad Iqbal Tanjung dan Gus Abdurrahman Jihad. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan segala cita-cita, baik cita-cita pondoknya dan cita-cita pribadi, semoga Allah Ta'ala kabulkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan para asatid wal asatidah senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala ketulusan, keikhlasan, kesabaran, dimudahkan oleh Allah Ta'ala segala urusannya, rezekinya berlimpah. Allahumma. Yang punya hutang-hutangnya segera dilunaskan, yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mendapatkan jodoh yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang ada di rumah itu dalam mencari, dalam menjemput rezeki untuk kita menuntut ilmu, Allah beri rezeki yang halal dan penuh berkah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita semua berada di sini, kita berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk apa? Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus merayakan dan kenapa kita harus memperingati Maulid Baginda Nabi? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melahirkan kembali, untuk menghidupkan kembali Nabi di hati-hati kita, untuk menghidupkan kembali Nabi di pondok-pondok kita, untuk menghidupkan kembali Nabi di rumah-rumah kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencintai Nabi dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kelahiran Nabi, kelahirannya tetangga kita saja punya anak, kadang kita ikut bahagia. Bagaimana dengan kelahiran manusia paling mulia, manusia paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita tentu harus lebih bahagia, harus lebih senang, lebih dari siapapun yang dilahirkan di dunia ini.
Kalau kita belajar, kita lihat di Al-Quran, ada ayat yang berbunyinya Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Apa artinya? Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, maka yang demikian itu falyafrahu, maka berbahagialah, maka bergembiralah. Fadl mana yang paling agung oleh Allah Ta'ala diberikan kepada kita, rahmat yang mana yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang lebih agung daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu adalah fadl, rahmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita harus berbahagia dengan kelahiran Nabi. Dan yang lain itu sudah kita sekali lagi, Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Halo, santriwan santriwati, kalian udah lapar belum? Jangan tapi udah sarapan, ambil bodohnya dengan 2, dengan 3. Ya. Kalau lapar sama ini yang tadi mukul-mukul ini juga lapar ya? Lapar. Ada makanan datang. Sebentar saja ya. Yang mau anak dari bawah ini tentang apa? Rahmat, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan adalah untuk rahmat, untuk kasih sayang, ya, untuk kasih sayang. Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata illa rahimun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang penyayang. Kalian semua penyayang apa enggak? Yang benar. Sayangnya sama siapa? Sama diri sendiri sayang enggak? Kalau sama orang lain? Sama guru-guru? Sama ustaz? Benar. Ya udah, coba kita cek rasa sayang kita kepada diri sendiri. Benar apa enggak kita udah sayang sama diri sendiri? Makanya kita cek dulu. Itu para sahabat ketika Rasul bersabda, bersabda, la yadkhulul jannata illa rahimun. Terus mereka itu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kulluna rahimun. Kami semua itu adalah penyayang ya Rasulullah. Sebelum kalian mengaku kalau kalian itu orang penyayang, sahabat itu sudah mengaku duluan. Kami semua ini penyayang ya Rasulullah. Terus apa kata Nabi? Laisar rahim man yarhamu nafsahu khassa, walakinnar rahim man yarhamu nafsahu wa ghairah. Halo? Orang penyayang itu bukanlah dia yang bisa menyayangi dirinya sendiri saja, akan tetapi juga dia penyayang kepada orang lain. Kalian kalau ada temennya yang belum makan nasi, terus kalian punya 2, dimakan semua apa satunya buat teman? Ayo bohong. Buktinya masih banyak katanya gak kebagian tuh. Berarti sayangnya bohong kali. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya majelis seperti ini, Allah Ta'ala memberikan kepada kita rasa kasih sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub itu memberikan definisi, memberikan pengertian apa sih yang maksudnya kasih sayang terhadap dirinya sendiri itu apa. Kata beliau, makna rahmatihi li nafsihi ayyar kamaha min azabillahi ta'ala bitarkil ma'asi wa taubati minha. Halo? Bisa nggak berisik ya? Apa kata beliau? Makna kasih sayang seseorang kepada dirinya sendiri yaitu dengan dia menyayanginya supaya tidak sampai terjerumus dengan dosa-dosa yang menyebabkan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan maksiat. Kalau sudah terlanjur, namanya manusia mesti pernah terjerumus ke dalam maksiat. Namanya manusia mesti punya salah dan punya dosa. Maka selanjutnya apa? Selanjutnya wataubat minha, dan tobatlah dari maksiat dan tobat dari dosa. Ya. Itu kita sudah seperti itu belum? Hah? Masih sering gak melakukan maksiat? Ngaku-ngaku sendiri ini sering ya, berarti ya memang maksiatnya apa? Gak usah diceritain, gak usah dikasih tahu. Nah, itu cukup kalian dengan cukup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengadu kepada Allah. Yang penting jangan sampai menceritakan maksiat sendiri kepada orang lain. Dan menyayanginya dengan cara apa? Dengan wafi'lit ta'ati wal ikhlasi fiha, dan melakukan ketaatan-ketaatan dan ikhlas di dalam menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan ketaatan dan untuk meninggalkan kemaksiatan. Allahumma amin. Santriwati rahimahumullah, dengan memperingati kelahiran Nabi, maka kita itu perlu sedikit, bukan sedikit, perlu kita mengetahui meskipun sedikit sejarahnya, sejarah kelahiran baginda Nabi. Ini perlu kita itu untuk mencari tahu sejarah hidupnya Nabi dari mulai dilahirkan aja dulu deh. Manusia mana yang dilahirkan, ketika dilahirkan itu sudah dalam keadaan berhitam, dalam keadaan pusarnya itu sudah terpotong. Pusar apa namanya ya? Kalau yang ari-ari ya, itu sudah terputus, terpotong. Dan kelahiran bayi mana yang ketika lahir di dunia itu memancarkan cahaya. Memancarkan cahayanya bukan hanya jarak 1 meter 2 meter, akan tetapi cahayanya sampai kepada istana-istana Rum. Dan ketika dilahirkan Nabi Muhammad itu apa? Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir ketika itu langsung menggukir terbalik, pada runtuh semuanya ketika Nabi dilahirkan. Kemudian apa? Istana-istana Kaisar Persia itu bergetar, bergoyang karena kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu agung, begitu mulia, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, mana yang lebih afdol, malam kelahiran baginda Nabi atau malam Lailatul Qadar? Sallallahu Alaihi Muhammad. Mana lebih
saudara malam kelahiran baginda Nabi. Itu para ulama mengatakan ada 3 alasan menyatakan bahwa malam kelahiran baginda Nabi itu adalah lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Begitu mulianya baginda Nabi, begitu agungnya beliau, sampai Allah Ta'ala yang memuji sendiri, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai kau Nabi Muhammad, kau mempunyai akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Alhamdulillah kita mempunyai Nabi yang begitu agung, yang begitu mulia, yang fisiknya itu ganteng. Gantengnya itu seganteng-gantengnya, nggak ada yang ngalahin gantengnya apa namanya Nabi. Itu yang kalian idolakan itu artis-artis K-pop itu nggak ada apa-apanya sama gantengnya Nabi. Ya, artis-artis yang didolakan itu kalah semua gantengnya sama Nabi. Ya. Coba bayangin kalau misalkan kita disuruh mencintai Nabi, Nabinya pesek. Terus ya nggak pertama pokoknya kayaknya susah ya untuk mencintai Nabi, itu susah diceritakan. Nah bahwa Nabinya itu rasa kita orang misalnya, ya itu enggak ini, tapi dengan kita diceritakan bahwa Nabinya itu matanya bulat, rambutnya itu bergelombang seperti ombaknya laut, ya. Pokoknya semua bentuk tubuh beliau itu seperti pesan sama Allah, ya Allah ini saya pengen ini, hidungnya yang model seperti ini, saya pengen mulutnya itu bibirnya yang model seperti ini. Makanya Nabi itu manusia yang paling sempurna fisiknya dan paling sempurna akhlaknya. Makanya kita mudah untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo santriwan, halo santriwan, santriwati, santriwan kalah suaranya sama santriwati. Coba buktikan kejantanan kalian santriwan. Tepuk jari, tepuk jari. Ya. Ada satu kisah, ya. Kita tadi yang Tagarjo itu tentang rahmatnya, kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah dan ini satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu sangat mencintai, menyayangi kita, sehingga Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Apa artinya? Tidaklah sempurna iman kalian sampai aku, Nabi maksudnya, yaitu manusia yang paling dicintai melebihi daripada anaknya, melebihi daripada orang tuanya, dan melebihi daripada seluruh manusia semuanya. Kalau kita belum bisa mencintai Nabi seperti itu, berarti iman kita masih kurang sempurna. Iman kita masih jauh dari sempurna. Ya. Ada satu kisah rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Ini hadis riwayatnya itu dari kisahnya Sayyidah Aisyah. Siapa itu Sayyidah Aisyah? Istrinya Nabi. Kata beliau apa? Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tayyiba nafsin qultu lahu. Ketika Sayyidah Aisyah memandang baginda Nabi dalam keadaan bahagia, dalam keadaan beliau menawan, dalam keadaan lagi senang baginda Nabi, qultu lahu, aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ud'u Allah li. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah untukku.
Aku minta kau berdoa kepada Allah untuk saya ya Rasulullah. Kemudian apa jawabnya Nabi? Ini yang menarik dari hadis ini tuh, saya itu menggarisbawahi ya. Ketika beliau Aisyah itu melihat Nabi dalam keadaan senang, itu permintaan itu pengen didoain loh sama suaminya. Kira-kira ada enggak ya istri-istri di zaman sekarang, misalnya lihat suaminya lagi sumringah terus, Mas, doain saya dong. Masih ada enggak kayaknya? Mudah-mudahan ini menjadi wanita-wanita soleh yang seperti itu, Allahumma. Jangan lihat suaminya lagi senang, apalagi lagi megang duit banyak misalnya, Mas, boleh lah ayo kita nonton. Mintanya itu macam-macam. Lainnya apa yang berdoa lihat apa namanya karena bahasa ini ya sambil meresapi, sambil menghayati itu. Ya Allah, itu kok kisahnya indah banget ya itu. Ada pengen didoain sama suaminya itu. Akhirnya didoakan sama Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Baginda Nabi berdoa kepada Allah untuk istri tercintanya Sayyidah Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah ya Allah, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang belum dilakukan, baik yang pernah dilakukannya secara sembunyi-sembunyi maupun yang dilakukan secara terang-terangan ya Allah. Terus apa ekspresi daripada istrinya? Fatuhikat Aisyatu hatta sakotorok suhafi putri. Masya Allah. Sampai apa? Sayyidah Aisyah saking senangnya didoakan kalau baginda Nabi, tertawa senang sampai apa? Kepalanya itu jatuh ke pangkuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah apa enggak ini kisahnya? Tapi yang harus dibayangin dulu kan yang belum menikah mah. Kecuali ini kalau ustazah yang udah menikah, ini boleh nanti dipraktekin seperti itu. Kita didoakan. Sakit sebenarnya misalnya, Mas Anam doain saya dong. Sampai sudah Mas Allah itu jatuh, ternyata malah pingsan. Saking senangnya terus apa kata Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Aisyah, ayasurruki du'ai. Wahai Aisyah, apakah membahagiakanmu doa saya tadi? Apakah membuat kamu senang, membuat kamu bahagia, wahai Aisyah? Terus apa jawaban Aisyah? Wa ma liya la yasurruni du'a'uk ya Rasulullah. Bagaimana mungkin doamu itu tidak membuat aku senang ya Rasulullah, sedangkan engkau itu adalah Rasulullah. Engkau doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka aku sangat senang, aku sangat bahagia ya Rasulullah. Aisyah senang bahagia, betapa bahagianya. Ya, kita suaminya Rasul, didoakan sama Rasul supaya dosa-dosanya diampuni. Itu sangat senang, sangat bahagia. Terus apa jawaban Rasulullah? Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wallah, demi Allah, innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Wahai Aisyah, demi Allah, tadi doa yang aku bacakan untukmu itu Aisyah, yang aku mintakan kepada Allah untukmu apa? Itu doa-doaku untuk umatku setiap kali aku sholat. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi kita setiap sholatnya Nabi dulu itu sudah didoakan sama Nabi. Kita sudah dicintai oleh Nabi sebelum kita lahir di dunia ini. Nabi sudah sayang dengan kita, Nabi sudah cinta kepada kita umatnya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sekarang ini itu sebagai khotimah perkumpulan kita telah di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu kisah betapa Nabi itu sangat mencintai umatnya. Bisa nggak kira-kira kita itu cinta sayang sama Nabi? Kayaknya jawabannya kurang semangat. Santriwati, bisa nggak mencintai menyayangi kanjeng Nabi? Yakin? Santriwan, santriwan, bisa nggak mencintai Nabi? Menyayangi Nabi? Memuliakan Nabi? Insya Allah bisa dan harus bisa. Salah satunya dengan cara apa? Sholawat setiap hari. Dengan cara kalian itu nurut, kalian itu patuh sama ustaz-ustazahnya, itu juga sama memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man akrama alimah qad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah faqad jannah. Yang barang siapa yang memuliakan seorang alim, maka sungguhnya dia telah memuliakanku, dan barang siapa yang memuliakanku, maka dia memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Ya. Maka dari itu kita sebagai penuntut ilmu, kita sebagai santri, jalan untuk mencintai Allah. Jangan sampai kita mengaku patuh cinta terhadap Allah, akan tetapi tidak melalui pintu cinta kepada Nabi Muhammad. Bohong. Orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mencintai Nabi Muhammad. Dan bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad akan tapi sama gurunya kurang ajar, sama ustazahnya kurang ajar, tidak patuh, tidak nurut. Maka itu cintanya cinta yang bohong, cintanya cinta yang dusta. Jangan sampai kita menjadi pendusta. Siap santriwan? Santriwan siap gak ini untuk patuh nurut sama ustaz-ustaznya? Yakin ya? Insya Allah siap. Santriwati gimana? Siap nih. Yakin bisa ustazahnya? Ini siap nurut, nanti kalau nggak nurut. Nah, itu berarti kalau kamu itu cinta kepada Rasulullah. Halo. Hai. Kayaknya udah pada lapor-lapor banget ya. Iya. Nah, tenang, sebentar lagi kita makan bersama. Maksudnya makan bersama kan ya, kalau teman-teman biasa. Kita senang nggak kayaknya kalau disebutkan sama Nabi bahwa orang yang paling mengagumkan imannya, menurut kalian siapa orang yang paling mengagumkan imannya? Membuat Nabi itu kagum kepada orang tersebut, iman siapa? Ada yang tahu nggak? Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, hal ta'lamuna man a'jabuhum imanan. Halo. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak siapa orang yang imannya itu paling mengagumkan? Para sahabat itu menjawab, malaikat ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, bagaimana malaikat tidak
Bagaimana malaikat imannya tidak mengagungkan, sedangkan malaikat itu tahu betul diperintah langsung sama Allah Ta'ala. Ya mesti imannya malaikat itu mengagungkan. Terus para sahabat itu menjawab lagi, para nabi dan para rasul ya Rasulullah, imannya itu paling mengagumkan. Terus apa kata Nabi? Bagaimana para nabi dan para rasul imannya tidak mengagumkan, sedangkan beliau itu menerima wahyu, menerima perintah dari Allah Ta'ala melalui para malaikat. Tentu imannya nabi, imannya para rasul itu iman tinggi, imannya mengagumkan. Terus sahabat lagi menjawab lagi, kami ya Rasulullah, kami para sahabat imannya mengagumkan. Apa jawab Nabi? Bagaimana kalian tidak kagum imanmu, sedangkan kamu melihat langsung mukjizat-mukjizat yang ada pada diriku? Tentu kalian bisa beriman, kalian imannya mengagumkan. Bukan itu yang saya maksud. Terus apa jawab sahabat? Terus siapa ya Allah yang imannya membuat kau kagum, yang sehingga kau merindukannya? Apa jawabnya Nabi? Hum qaumun yaji'un min ba'di yu'minuna bi walau yaroni wa yaroni wa yusaddiquni. Apa jawabannya Nabi? Mereka itu adalah kaum yang datang setelahku, dan mereka itu mengimaniku meskipun mereka tidak pernah melihatku, dan mereka membenarkan kerasulanku. Kita ini berarti orang-orang yang datang setelahnya Nabi Muhammad. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, kita belum pernah melihat Nabi Muhammad. Kita berkumpul saat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi, kita mencintai Nabi. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang disebut termasuk orang-orang yang imannya mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma. Nabi itu saking senangnya kita itu disebut sebagai saudara-saudaranya Nabi. Karena Nabi senang dan bangga tentang sifat keimanan kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ini kan menggoda ya, cuman gimana gitu ya. Musik dulu Pak, gak apa-apa. Ya, salawat. Wa
Masih semangat. Oke. Tadi sama-sama nyanyi lagu ini ya. Yang paling kalian ingat itu akhirnya yang mana? Liriknya mana? Terus apa sih? Kalau saya ingatnya yang paling tak ingat itu loh. Dan ada kata-kata apa disusui sama Halimah gitu loh. Berarti kalian tahu nggak siapa wanita yang menjadi ibu menyusui pertama buat bayinya Nabi siapa namanya? Dia. Yang pertama, bukan nanya yang pertama menyusui untuk bayinya Nabi itu siapa? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan, tak kasih gorengan satu. Kasih geprek satu. Tidak pesan, nggak ada yang ini tahu. Pesan ya, pesan.
Yang menyusui pertama kali yaitu Ibunda Aminah. Kemudian dilanjutkan sama siapa? Yang melanjutkan tidak lain tidak bukan yaitu Ibu Suwaibah. Siapa itu Suwaibah? Suwaibah itu budak perempuannya Abu Lahab. Itu budak perempuan memberi kabar kepada Abu Lahab. Ya Sayyidi Abu Lahab, itu ponakanmu sudah lahir. Saking senangnya, saking bungahnya Abu Lahab itu apa? Namun karena sudah memberi kabar aku kelahiran keponakanku ini, kamu saya merdekakan. Saking senangnya, Suwaibah dimerdekakan, tidak lagi menjadi budak, akan tetapi menjadi orang merdeka. Makanya ketika Abu Lahab sudah wafat, ada yang bermimpi, seorang yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Setiap hari Senin, Abu Lahab itu dosanya, siksanya itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab senang bahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Lahab, orang yang setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian memusuhi baginda Nabi, itu siksanya diangkat karena senang bahagia dengan kelahiran Nabi. Bagaimana dengan kita umatnya beliau yang dari kecil sudah beriman, ceprot lahir itu sudah beriman, ya, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Ta'ala meninggikan derajat kita sebab kita bahagia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Satu lagi kisah yang harus kita teladani dari baginda Nabi yaitu tentang kesabaran beliau, kedermawanan beliau. Satu hari beliau itu sedang berjalan dengan para sahabat. Kemudian di jalan bertemu dengan seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab di pegunungan gitu. Jadi orang-orang yang agak-agak inilah, orang desa-desa gitu. Orangnya juga kurang tata krama, kurang adab, kurang sopan santun sama kanjeng Nabi. Manggilnya Nabi apa? Ya Muhammad. Gemboran itu nabinya di sana, ya Muhammad gitu. Tapi apa? Ketawa dua beliau itu menjawab, "Woi, ya." Gitu. Karena Nabi itu kalau berbicara itu sesuai dengan orang yang mengajak bicara. Orang yang modelnya begitu ya, tapi juga begitu suaranya. Jadi mengerti keadaan orang lain, mengerti orang yang diajak bicara. Terus apa? Orang Badui itu ternyata minta jatah sama Nabi. Ya minta barangnya, minta sorbannya, minta ininya, sampai dikasih semua sama Nabi. Sampai pernah Nabi itu ditarik sorbannya itu sampai di lehernya itu merah membekas, mau dipukul itu sama sahabatnya. Ini orang kurang ajar Rasulullah, sudah biarkan saja. Itu apa namanya, ketawaduan Nabi, kedermawanannya Nabi, ya, kesabarannya Nabi. Ketika melihat umatnya itu tidak menerima dakwah beliau, ketika di perang Uhud, pernah tahu perang Uhud? Pernah? Santriwati pernah tahu perang Uhud? Tahu di mana? Orang perang udah lama. Ketika perang Uhud itu siapa yang menang? Orang kafir atau orang muslim? Yang menang siapa? Orang kafir.
orang kafir. Sebab apa? Tidak mematuhi perintah Nabi. Nabi itu sudah ngomong sama grup panah, kemana ahli panah, hei kalian ini, apapun yang terjadi harus tetap berada di atas ini bukit Uhud. Apapun yang terjadi, ibaratnya itu ustaz itu ngasih nasihat sama santrinya, Bapak ya tong ya sok misalnya. Kamu di sini itu fokus belajar, ya menuntut ilmu. Udah jalan aja lurus menuntut ilmu, jangan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh lain, meskipun itu pengaruh yang menggiurkan. Ibaratnya itu seperti itu, akan tapi melanggarnya. Makanya ini santriwan yang modelnya misalnya melanggar nasihat ustaz-ustazahnya, lihat aja nanti kurang berhasil. Lanjut di perang Uhud. Waktu itu hampir, ya, muslimin itu hampir menang. Bahkan waktu itu orang-orang kafir sempat kocar-kacir dipukul mundur sama kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin itu apa? Melihat perempuan-perempuan kafir memakai perhiasannya itu gelangnya sini sampai sini, gelang kakinya sini sampai kalau jalan itu kring gitu. Itu tertarik lihatnya, terpesona, apalagi orangnya misalnya cantik. Wih, akhirnya apa? Yang tadinya jangan turun ke bawah, akhirnya turun ke bawah. Ini kan cewek-cewek, ini gampang, ini kalah, ini mesti turun itu berkemana. Ternyata panglima perang waktu itu Khalid bin Walid yang menjadi panglimanya orang kafir, belum menjadi muslim. Akhirnya dia mengatur strategi, kita balik lagi ke Uhud, kita serang dari belakang, muslimin kontra kafir. Sampai apa? Hatta ja'awat Nabi itu apa? Terluka wajahnya, wasala dan muhudan, mengalir darahnya dari wajahnya Nabi. Karena apa? Karena para sahabat tidak patuh kepada Nabi. Terus kemudian, ya Rasulullah, itu doakan saja orang-orang Nabi supaya kenyap, supaya kali Rasulullah. Apa doanya Nabi? Ketika beliau sudah terluka, merasakan sakit yang begitu sakitnya, bahkan dalam riwayat itu sampai giginya itu ada yang patah. Doanya Nabi itu apa? Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah itu kaumku, meskipun mereka belum menerimaku itu mungkin karena mereka belum tahu. Ya Allah, ampunilah mereka. Aku berharap dari mereka itu keluar terlahir dari tulang sulbi mereka yang menjadi muslim. Dan ternyata alhamdulillah banyak yang terlahir menjadi orang muslim. Itu kesabarannya Nabi. Makanya kalian wahai santriwan, santriwati, kita ini untuk mencintai Nabi, bukti kita menyayangi Nabi, mengikuti Nabi, belajar aja yang mudah-mudah, ikuti pelajaran. Perangnya itu hanya seperti itu, ya. Enggak kayak dulu Nabi itu perang melawan orang-orang muslim pakai senjata. Kita perang melawan hawa nafsu. Ya, maka udah ikuti jalannya, meskipun kalau misalkan ini, kalau sekolah atau misalnya, waduh ini ada yang bening-bening nih misalnya, itu kan ibaratnya itu seperti itu kayak perang Uhud. Melihat sesuatu yang bening-bening, akhirnya apa? Santriwati terjadilah terjadilah tumbuh benih-benih asmara misalnya. Itu kan menjadi sesuatu yang penghalang, pengganjal kamu akan sukses menjadi santri. Karena apa? Mengganggu kalian dalam belajar, mengganggu dalam menuntut ilmu. Makanya nurut kata Nabi dan kalian nurut sama ustaz-ustazah.
insya Allah. Itu mungkin sedikit kisah tujuannya untuk kita memperingati kelahiran Nabi, menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi. Apabila ada yang salah dan banyak yang salah dari saya, mohon untuk dimaafkan sedalam-dalamnya. Mohon maaf lahir dan batin. Kiranya cukup sekian. Hadani Allah wa iyyakum wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanduran pari dosen ayo padha ngaji